Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya ibadah puasa adalah tahun kedua Hijriyah. Artinya setelah 2 tahun Rasulullah SAW hijrah, barulah turun perintah puasa Ramadan. Sebelumnya puasa Ramadan itu tidak ada. Puasa yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah adalah puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 hari tanggal 10 ya, di bulan Muharram ya, tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, beliau menemui pas tanggal 10 Muharram itu orang Yahudi juga berpuasa. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang agung ya. Yaumun najallahu Musa wa bani Israil ala aduwihim. Hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas musuh-musuhnya, yaitu Fir'aun. Berarti Fir'aun itu tenggelam tanggal 10 Muharram ya. Fasamahu Musa, Musa kemudian berpuasa. Dan Rasulullah SAW menyatakan, ana ahakku bi Musa minkum, ya saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah SAW melanjutkan kewajiban puasa Asyura, tetapi beliau juga menambahkan, yaitu berbedalah dengan Yahudi, maka puasalah sehari sebelumnya, tambahkan, atau sehari sesudahnya. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu puasa Muharram itu ada 4 pilihan. Yang pertama tanggal 10 Muharram, yang kedua 9-10 Muharram, yang ketiga 10-11 Muharram, dan yang keempat 9-10-11 Muharram ya. Nah kemudian pas hari Senin tanggal 10 Sya'ban itu kalau bahasa Jawa ruwah, berarti bulan depan sudah Ramadan. Tanggal 10 Sya'ban itu diturunkannya syariat puasa. Berarti turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 ya, 84, 85, 86, 87 ya. Nah ada yang unik dari syariat ini. Keunikan pertama, merubah puasa itu dari 1 hari jadi 1 bulan ya, ini luar biasa. Dari 1 hari 10 Muharram menjadi 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tapi ada unik yang lain, yaitu di bulan Ramadannya, di saat kaum muslimin menjalankan ibadah pertama kali pada Ramadan, pada puasa, di saat itu
diperintahkan perang untuk pertama kali. Nah, jadi perintah perang pertama kali pas bulan Ramadan. Kalau ahli sejarah menyebutnya tanggal 17 Ramadan. Ya. Dan ini mayoritas. Inilah yang menjadi dasar kenapa nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Karena dalam surat Al-Anfal disebutkan in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumat taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami. Yang diturunkan kepada hamba itu adalah Nabi Muhammad. Dan yang diturunkan pada Muhammad adalah Al-Quran. Kapan? Yaumal furqan, yaitu hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Yaumat taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Nah, ini ahli sejarah 17 Ramadan, Al-Quran menyebutkan pas ya 17 Ramadan itu pertempuran Badar terjadi. Al-Quran menyebutkan turunnya Al-Quran pas pertempuran Badar. Nah, makanya turunnya Al-Quran itu disebut 17 Ramadan. Walaupun hadisnya ada yang menyebut tanggal 24 Ramadan. Jadi ini ada yang unik ketika ibadah puasa yang orang berpikir ini cenderung berdiam diri di dalam masjid atau memperbanyak ritual rohaniyah. Ternyata ada syariat perang di dalamnya. Di tengah-tengahnya ada syariat perang. Yang perang itu kalau bayangan kita kan fisik, ya. Dan memang ada yang menonjol di dalam perang Badar ini, yaitu bagaimana kaum muslimin menaklukkan rasa takutnya. Karena perang Badar ini adalah perang pertama. Sudah perang pertama, perang yang tidak sesuai skenario. Ya, nggak sesuai skenario itu kan dua ya, lebih enak dan lebih nggak enak, ya kan. Nah, ini kalau kasat mata nggak enak. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ya, kalian orang mukmin pengennya bertemu dengan kelompok tidak bersenjata. Ya, karena berangkat perang ini diperintah Nabi menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini rombongan dagang, membawa 1000 ekor onta yang masing-masing membawa harta perniagaan. Yang mengawal cuma 70 orang. Makanya kalau membawa 300 orang itu kira-kira cukup lah. Ya, ada yang menyebut 313. Ya. Tetapi ternyata Abu Sufyan tahu dia lewat Laut Merah, pesisir Laut Merah itu, dan berganti menjadi 1000 pasukan yang dipimpin Abu Jahal. Ini sama-sama 1000-nya. Jadi yang satu onta, yang satu tentara. Dan tentara ini membawa kuda sampai 200, sementara kaum muslimin cuma 2 ekor kuda. 600 di antara mereka pakai baju besi. Jadi udah ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Perasaan kaum muslimin itu seolah-olah digiring menuju lembah kematian. Sesuk kowe mati gitu kan. Wa hum yanzurun, dengan mata kepala. Disitulah kaum muslimin kemudian menaklukkan rasa takutnya untuk berhadapan-hadapan dengan kelompok yang tidak diinginkan. Itu yang sangat menonjol. Dan yang sangat menonjol juga adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu luar biasa. Ya. Misalkan doanya Rasulullah SAW, ya, yang doanya juga unik itu ya. Doa pertama, ya Allah, aku ingatkan Engkau akan janji dan sumpah. Ini kalau kita yang berdoa gitu kualat ya. Jadi mosok Gusti Allah dielekke. Yang kedua, ya Allah, kalau Engkau hancurkan pasukanku hari ini,
engkau tidak akan disembah buat selama-lamanya. Loh, malah ngancam. Jadi sampai Abu Bakar, ya kan, selendangnya Rasul jatuh, diambil sama Abu Bakar, dipasangkan, dan sudah ya Rasul, pasti Allah mendengarkan doa Anda. Loh, ini malah saya ngandani Abu Bakar, ya, itu kualat kabeh nih. Ya. Rasulullah SAW sempat pingsan, dan ketika bangun tersenyum, gembiralah Abu Bakar. Ya, aku lihat Jibril sudah menarik tali kekang kudanya. Nah, artinya nilai spiritualnya tinggi. Ittastaghisuna rabbakum, gimana? Ittastaghisuna, ketika kalian meminta istighosah, ya, minta tolong pada Tuhan kalian, fastajabalakum, dan dikabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murtifin. Lah, Allah kemudian menurunkan 1000 malaikat berturut-turut. Lah, gimana nggak perang? Ini 1000 manusia lawan 1000 malaikat ditambah 313. Jadi ini bakal menang. Nah, ini nilai spiritualnya sangat tinggi. Ya, perang Badar itu. Ya. Bahkan ketika perang Badar, id yurikahumullahu fi manamika qalila, ya, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Ya, Allah itu menurunkan rasa ngantuk. Ya. Kita itu arep nyekel malingnya ra iso turu, ya kan. Lah, ini di hadapan front depan, berhadapan-hadapan, sana musuh, sini kita tertidur. Dan tidur itu kemudian yurikahumullah, Allah bikin fi manamika, dalam mimpi kalian lihat. Jadi pasukan 300 itu ngimpi kabeh. Dalam mimpinya sama skenarionya, yaitu musuhnya sedikit. Ya. Nah, dengan itu teguh hatinya, meng sithik toh. Nah, gitu ya. Jadi bahkan kemudian diturunkan hujan oleh Allah. Liyutahhirakum bi, untuk mensucikan kalian, wa yudhiba angkum rijza syaiton, yang mencingkirkan setan-setan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Makanya sahabat selesai perang bilang, saya tuh mau nebas musuh, ternyata sudah tertebas lehernya. Ya, berarti yang nebas malaikat duluan. Ya, makanya falam qatala gimana? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ya, bukan kamu yang membunuh musuhmu, Allah yang bunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar panah, ya, Allah yang melemparkannya. Mungkin panahnya rada ngawur sithik ning menggok gitu ya, kena musuh. Jadi ini nilai spiritualnya yang sangat tinggi dan selalu diingat-ingat oleh pahlawan Badar. Makanya pas Ramadan ketika iktikaf itu, sahabat yang diingat adalah perang Badar. Selesai perang Badar, Rasul pidato pada para veteran perang Badar. Pidatonya, Allah sudah berfirman pada kalian, fasna ma syi'tum ya ahlal badar laqad ghafarallahu lakum. Ya. Artinya adalah Allah sudah berfirman, berbuat apa sajalah kalian, wahai veteran perang Badar, Allah sudah mengampuni dosa kalian. Loh, enak banget itu ya. Jadi ini kalau ini memang Allah tuh selalu memberi pahala pada pemula, itu beda dengan pengikut. Ya, nek pengikut itu ya wis biasalah. Ini pahlawan Badar ini, silahkan kamu berbuat apa saja, Allah mengampuni kalian. Ini terjadi di Ramadan. Di Ramadan berikutnya, itu tahun 10 Hijriah, terjadilah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya. Apa yang menonjol dalam Fathu Makkah ini? Pertama, taat kepada Rasulullah SAW, meskipun perintahnya itu koyo ra komplit. Ya. Perintah pertama, Rasulullah SAW itu bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyahtur bil Madinah fi Ramadan. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir,
hendaklah hadir di kota Madinah di bulan Ramadan. Ini kan nek undangan ra komplit. Iya kan? Misalkan acaranya apa? Buka bersama. Nah, misalnya gitu kan. Acaranya apa? Sahur bersama. Ini enggak ada. Datanglah ke Madinah ya di bulan Ramadan. Ya, kalau kamu beriman. Nah, orang berdatangan jumlahnya sampai 10.000. Ya, orang Madinah, sekeliling Madinah, kabilah-kabilah yang ditaklukkan tuh kumpul di Madinah 10.000. Perintah berikutnya, siap-siap kita berangkat. Neng di ngidul. Ini perintah yang nggak jelas lagi, ya kan? Berangkat. Ini ketaatan. Ya. Ini Abu Bakar lihat putrinya lagi berkemas-kemas, lagi packing. Ditanya, kamu mau pergi kemana? Kata anaknya rahasia. Jadi karena ini perjalanannya rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Abu Bakar aja nggak dikasih tahu sama anaknya. Kalau mau tahu tanya sama Rasulullah SAW. Ya, dan salah satu yang diberitahu, berarti hebat nih orang ini ya, sahabat ini namanya Habib bin Abi Balta'ah. Habib bin Abi Balta'ah diberitahu kita ini mau pergi dalam rangka menaklukkan kota Makkah tanpa pertumpahan darah, sehingga nggak boleh ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, nah sana siap-siap perang mesti. Ya. Nah ternyata Habib bin Abi Balta'ah karena tahu jadi khawatir, karena dia punya famili di Makkah. Dia kirim surat kepada familinya di Makkah supaya menyelamatkan diri. Suratnya dibawa budak perempuannya. Nah Allah yang memberitahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali berangkat, tangkap itu. Ketangkap budak perempuannya, nggak ngaku. Kata Ali, ngaku apa tak sembelih. Nah, jadi akhirnya ngaku, ternyata suratnya didelik kene nggone sanggul. Bawa ke Madinah. Ini budaknya siapa? Habib bin Abi Balta'ah. Kalau menurut hadirin di sini nih, kalau orang berkhianat, membocorkan rahasia, hukumannya apa? Hah? Hukum mati, ya kan? Dan yang siap adalah Umar ibnul Khattab. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher orang ini. Ya. Dan Rasulullah SAW menjawab, ya Umar, apa kamu lupa bahwa Allah sudah berfirman, fasna ma syi'tum ya ahlal badar laqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah apa saja wahai pahlawan Badar, Allah sudah mengampuni kalian. Habib bin Abi Balta'ah veteran perang Badar. Jadi dia membocorkan rahasia Rasulullah SAW, nggak dihukum. Kenapa? Laqad ghafarallahu lakum. Allah sudah mengampuni dosa kalian. Ini berangkat ke Mekah, malam hari di pinggir kota Mekah berkemah. Setelah kemah, perintahnya aneh lagi. Hendaklah masing-masing orang membuat api unggun masing-masing. Loh, ini kalau ada yang protes kok ya kurang gawean. Mbok wong 5 siji, apa wong 10 siji gitu kan? Kok dadak wong siji gawe api unggun dewe-dewe. Ya, maka bikin itu malam itu masing-masing orang bikin api unggun sendiri-sendiri. Di atas bukit Mekah Abu Sufyan lihat itu. Ya, pinggiran kota Makkah menyala terang benderang. Itu pasukannya Muhammad. Abu Sufyan ditemani Abbas, pamannya Rasulullah. Gimana kamu? Abu Sufyan masuk Islam, lihat kehebatannya itu ya. Nah, jadi ini perintahnya nggak jelas semua. Nah, disitulah terjadi penaklukan kota Makkah. Dan terjadi amnesti massal ya. Ketika itu orang yang dulu menyiksa, membunuh, meludahi macam-macam kumpul di sekeliling Rasulullah. Rasul naik onta dan bertanya, gimana pendapat kalian tentang aku? Ini orang yang sudah hampir mati toh. Mereka bilang, Anda adalah saudara kami yang baik. Wah ya jelas ya.
Terus Rasulullah SAW mengatakan idhabu fa'antumut tulaqa. Ya silahkan kalian pergi. Kalian semua bebas. Ya. Nah ini dua peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini adalah bulan latihan bagi kita. Ya. Latihan untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Ya ini waktunya sudah habis ya. Salah satu aja, kita tadi sahur, ya kan? Sahur itu adalah jam makan yang paling gak enak. Dan seringkali kita juga belum selera makan, tapi disuruh bangun dan makan. Coba kalau ini ada yang pinter lobby pada Allah, ya Allah syariatnya mbok dirubah. Sahur itu jam 7 pagi, kan lebih enak itu. Wes subuh, wes adus ya kan. Jam 7 sahur. Nanti buka jam 7 juga enggak apa-apa. Ya. Tetapi makna dari sahur itu adalah bagaimana kita seorang muslim di bulan Ramadan latihan melawan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Rasa malas, rasa enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi sahur itu melawan diri kita. Bangunlah sahur, walaupun nilainya sunnah, tapi dalam sahur ada barokah. Bahkan sahur ini kata Rasulullah SAW, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat untuk orang yang sahur. Berani melawan nafsu kita ketika kita enggan melaksanakan perintah Allah. Ya. Nah, itulah kenapa di bulan Ramadan ini kita harus melawan itu dan latihan-latihan yang lain. Makanya ketika Ramadan Allah menunjukkan perang. Perang pertama melawan rasa takut. Fathu Makkah, kita menjalankan perintah rasa kakean takon. Jadi gitu ya. Jalankan aja, sahur aja. Karena di dalamnya banyak berkahnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa kita bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.